Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak semuanya, kita masuk pada pertemuan 2 tema 5 kelas 5. Pada materi ini Ustadz akan menyampaikan materi yang pertama adalah perbedaan teks fiksi dan non fiksi. Kemudian setelah itu Ustadz akan menyampaikan tentang tanda baca, titik, koma, dan seru. Maka tolong anak memperhatikan dan baik-baik semua ya. Saya sampaikan bahwa teks non-fiksi adalah teks berisikan hasil pengamatan, data-data bersifat keilmuan dan fakta, serta bukan merupakan hasil imajinasi kita. Kemudian lawan kata teks non-fiksi adalah teks fiksi. Sedangkan teks fiksi lebih kepada kesastraan yang biasanya dibuat tidak berdasarkan data, hanya sesuai imajinasi penulis, kan begitu. Kalian perhatikan judul di bawah ini. Yang pertama adalah perbedaan ekosistem gurun dan padang rumput. Kemudian judul yang kedua adalah kisah kancil dan buaya. Kalimat tersebut adalah dua jenis judul yang secara karakteristik berbeda. Yang pertama adalah perbedaan ekosistem gurun dan padang rumput. Judul tersebut lebih ke arah keilmuan. Jadi data-data tentang ekonomi ekosistem gurun dan padang rumput. Kemudian judul yang kedua adalah kisah kancil dan buaya. Jadi dua judul yang berbeda karakteristik. Kalau melihat dari kontennya atau isinya, maka judul yang termasuk teks non-fiksi adalah yang di atas, yaitu perbedaan ekosistem gurun dan padang rumput. Sedangkan judul yang bisa digunakan untuk teks fiksi adalah yang bawah, yaitu kisah kancil dan buaya. Kemudian kalian perhatikan perbedaan teks non-fiksi dan fiksi. Yang non-fiksi yang pertama adalah berdasarkan data atau fakta atau keilmuan. Kemudian fiksi adalah buatan. Kemudian perbedaan yang kedua adalah bersifat informatif, jadi menyampaikan informasi. Kemudian yang fiksi adalah bersifat imajinasi atau khayalan. Kemudian perbedaan yang berikutnya adalah non-fiksi itu menggunakan bahasa yang lugas atau istilahnya denotatif. Kemudian yang fiksi adalah bahasanya kiasan, jadi menggunakan perumpamaan. Jadi misalkan ada kalimat daun bergerak karena ada angin, itu bersifat lugas. Kemudian yang bersifat kiasan itu dilebih-lebihkan. Misalkan begini, daun melambai-lambaikan ke saya karena tertiup angin. Dua kalimat yang maksudnya sama, cuman yang berbeda adalah nilai rasa. Yang pertama adalah lugas, yang kedua adalah kiasan atau dilebih-lebihkan begitu. Perbedaan berikutnya adalah dari segi contohnya. Kalau yang non-fiksi misalkan laporan perjalanan, buku pelajaran, ensiklopedi dan sebagainya, itu adalah contoh-contoh karya yang bersifat non-fiksi. Jadi misalkan kalian mengikuti kegiatan field trip, kemudian kalian menuliskan laporan perjalanan, maka laporan itu nanti termasuk karya teks non-fiksi. Kemudian yang fiksi
dari sisi contohnya atau karyanya, misalkan cerpen, novel, puisi, teks drama ataupun dongeng, fabel ataupun komik dan sebagainya, itu adalah contoh-contoh karya teks fiksi, imajinasi. Seperti cerpen itu kan buatan manusia, imajinasi seseorang, daya khayal penulis. Itu adalah tadi contoh karya-karya teks fiksi. Kalian perhatikan paragraf di bawah ini, terdapat 2 paragraf. Yang pertama, Ustaz bacakan. Ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Tumbuhan khas ekosistem padang rumput adalah rumput. Itu bacaan yang pertama. Kemudian bacaan yang kedua, Mbok Sirni kemudian membelah buah mentimun sangat besar itu. Alangkah terkejutnya Mbok Sirni mengetahui bahwa di dalam mentimun terdapat seorang bayi perempuan yang sangat cantik jelita. Tadi adalah 2 contoh paragraf yang mempunyai ciri khas atau karakter yang berbeda. Melihat dari isi bacaan itu, maka yang termasuk paragraf teks non-fiksi adalah paragraf yang di atas, yaitu apa? Yang berbicara tentang ekosistem padang rumput. Jadi keilmuannya itu pada ekosistem itu. Kemudian yang termasuk paragraf teks fiksi yang bawah, ketika Mbok Sirni membelah buah mentimun, kemudian mentimunnya itu terdapat bayi. Jadi seperti direka-reka. Maka paragraf yang bawah itu termasuk paragraf fiksi. Itu cara membedakan antara teks non-fiksi dan teks fiksi. Kemudian berikutnya pada materinya yaitu kita mempelajari tanda baca titik, koma, dan seru. Ini masuk pada materi kebahasaan. Tanda baca titik digunakan pada akhir pernyataan atau kalimat. Contoh, suhu pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Setelah kata dingin diberikan tanda baca titik. Jadi penggunaan tanda baca titik diletakkan di akhir kalimat. Sekali lagi, akhir kalimat. Kemudian misalkan dalam sebuah paragraf, ya, dalam paragraf itu ada 3 kalimat, maka setelah selesai kalimat itu diakhiri tanda titik. Kemudian untuk mengawali kalimat yang baru diawali huruf kapital, kemudian diakhiri tanda titik lagi. Kemudian diawali kapital lagi, diakhiri tanda titik lagi. Jadi perhitungan satu kalimat dalam sebuah paragraf biasanya diawali huruf kapital dan diakhiri tanda baca titik. Itu yang sering kita jumpai dalam bacaan. Meskipun ada tanda baca yang lain kan begitu. Kemudian adalah tanda koma yang dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Jadi pemerincian itu adalah menyebutkan sesuatu yang lebih dari satu, kan begitu. Contohnya, ekosistem darat terdiri hutan hujan tropis, koma sabana, koma padang, koma rumput, koma gurun, koma taiga, koma dan tundra. Jadi menyebutkan
sesuatu yang lebih dari satu, itu namanya pemerincian. Kemudian di akhir penyebutan diberi kata dan, yaitu apa? Gurun, taiga, dan tundra. Sebelum kata dan diberikan tanda koma. Kemudian di akhir itu diberikan tanda baca titik. Artinya apa? Dalam sebuah kalimat bisa lebih dari satu tanda baca yang digunakan. Itu penggunaan tanda baca titik dan koma. Kemudian berikutnya, tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat yang lain. Jadi perintah, misalkan ambil buku itu, tanda seru. Tolong ambilkan piring berwarna merah, tanda seru. Jadi perintah. Kalau contoh di bawahnya, jagalah ekosistem air, ya. Tanda seru diletakkan setelah kata air. Itu kalimat perintah. Perintahnya apa? Menjaga. Kemudian berikutnya, alangkah indahnya ekosistem tundra. Jadi ungkapan atau keseruan kekaguman, itu juga emosi, emosi kaguman. Alangkah indahnya ekosistem tundra, tanda seru di akhir kalimat. Kemudian berikutnya adalah, mari kita lanjutkan perjuangan seperti Dr. Sutomo. Kalimat ajakan itu juga menggunakan tanda seru, kan begitu. Artinya tanda seru itu biasanya digunakan dalam kalimat yang bersifat seruan, ungkapan emosi kita, kekaguman kita, masih banyak lagi, ketidakpercayaan. Ah, masa? Itu juga tanda seru. Biasanya kalimat itu yang menggunakan tanda seru itu biasa dipakai dalam kalimat cerita seperti novel, cerpen gitu. Biasanya kalau kita belajar tanda baca, pasti ada yang tidak teliti. Maka dari itu untuk kalian semua, kalau sudah materi pada materi tanda baca, Ustadz mohon kalian betul-betul teliti dan hati-hati. Bahkan kalau baca soal lebih dari 5 kali. Karena materi ini sering muncul, apalagi di materi ujian nasional besok kelas 6. Maka dari itu untuk kalian semuanya, hati-hati dan mempelajari dengan seksama ketika menemukan materi yang berhubungan dengan tanda baca. Anakku semuanya, materi sudah Ustaz sampaikan. Kemudian untuk memperkuat penguasaan materi, kalian bisa membaca dan mempelajari buku BPD 5, tepatnya pada pertemuan 2 bahasa Indonesia. Pelajari buku itu dengan hati-hati dan teliti dan disiplin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa membiasakan membaca, belajar, beribadah, dan selalu berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.